Tapi hari ini kita selain mau ngecek ini, kita mau operasi 2 ekor ikan yang bermasalah. Kemarin memang taruh di sini, kebetulan memang ini gudangnya gudang dia juga, dan memang saya mencoba untuk grooming ikan dia. Di sini udah mulai mecah nih, nanti bakal jadi blok. Yang bawahnya belum mecah, jadi dia kayaknya bakal merah ke atasnya dulu nih. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di michael.vlog. Vlog hari ini kita di gudang, belum bisa jalan-jalan lagi. Kita lagi di ruangan grooming kita. Ngeliat-ngeliat ikan di sini progresnya lumayan bagus-bagus. Ada beberapa ikan yang mau saya highlight karena kayaknya ini lumayan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman. Salah satunya adalah ikan ini. Ikan saya baru mulai training TFC tanggal 31 bulan 12, jadi sekitar 3 mingguan ya. Sebelumnya kita belum pernah lihat dia tanpa viewing light, cuman memang kebetulan kalau ngelihat dari gini aja perawakannya sih agak gosong. Jadi kita lihat dulu ya. Coba ganti dong Man, ini tolongin. Jadi hari ini kita mau review sambil mau mengupdate ikan-ikan yang kita soft tanning, dan nanti kita mau sedikit menjelaskan ke teman-teman. Jadi ini adalah salah satu ikan yang kita tanning dengan soft. Nah, ini progresnya 3 minggu kurang lebih kayak begini. Jadi ikannya kalau saya lihat masih agak gosong ya, walaupun memang nggak terlalu gosong. Kali ini kaliber gosongnya ini udah agak berbeda. Jadi kalau misalnya kemarin kayak gini belum dibilang gosong sama kita, kali ini kita ngeliat ini udah lumayan gosong. Jadi kita lihat dari sisik perut bawahnya ini, jadi udah warnanya udah bukan putih lagi, udah agak kehitaman. Nah ini yang sebenarnya aneh. Kadang-kadang ada ikan yang kita pakai soft tanning aja udah agak gosong. Nah misalnya kita kasih aquazonik, ikan ini bakal langsung hancur otomatis. Jadi kemarin ini mungkin ada sedikit history-nya. Ini kan kemarin kita training itu ketika kondisi ikan itu mentalnya belum stabil 100%. Jadi itu mungkin menjadi salah satu patokan kenapa ikan ini jadi gosong gitu walaupun di soft tanning. Nah tapi yang menarik dari ikan ini adalah kenapa yang ini mau saya update. Kemarin itu ikan ini constantly jamuran di dayungnya, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih ada jamur dikit-dikit kalau kita lihat. Tapi sebenarnya ikan ini udah sempat diobatin sebanyak 3 cycle, dan juga pernah kita kerok 2 kali. Nah itu jamurnya itu tidak kunjung hilang. Jadi udah hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi, hilang, tumbuh lagi, dan akhirnya kita lihat sekarang ikan ini hilang dengan sendirinya ya jamurnya sebenarnya. Jadi kita lihat sebenarnya kayaknya kalau gua perhatikan tingkat stres ikan atau tingkat belum adaptasinya ikan itu sebenarnya mempengaruhi penyakit-penyakitnya dia juga gitu loh. Kadang-kadang kita lihat ikannya sehat tapi mentalnya nggak bagus, makanya kurang bagus. Nah itu daya tahan tubuh dia juga lemah gitu. Jadi ikan ini sebuah bukti atau pembelajaran bahwa kalau misalnya dia udah beradaptasi dengan normal, makannya udah bagus, ya niscaya penyakit-penyakit warnanya itu nanti akan bisa balik dengan sendirinya. Jadi ikan yang pertama kita update yang ini. Nah terus ada ikan yang benar-benar bagus banget update-nya. Jadi ini salah satu ikan yang kita sengaja taruh di sini untuk tanning. Nah ini posisinya udah di tanning soft tanning lebih lama dari yang tadi, sekitar 5 minggu. Jadi kalau kita lihat, kalau yang ini berhasil karena memang dari pertama dia bakat warnanya memang udah closing gitu. Nah tapi yang lebih ketara lagi tuh sebenarnya mentalnya dia tuh udah bagus banget gitu loh. Jadi ketika mentalnya udah bagus, akhirnya
dia naik warnanya juga enak teman-teman. Jadi kalau kita lagi mau tanning itu kita nggak boleh buru-buru banget ya, karena tanning itu bukan sekedar nyalain lampu doang gitu. Nah memang saya secara detail walaupun sudah pernah menyinggung beberapa kali tentang soft tanning ini, secara detail belum mau bahas. Di vlog kali ini pun mungkin belum akan saya bahas. Nah tapi hari ini kita selain mau ngecek ini, kita mau operasi 2 ekor ikan yang bermasalah. Jadi ini ikan sebenarnya adalah ikan khas dari Trans-Aquatic. Jadi dia kemarin memang taruh di sini, kebetulan memang ini gudang dia juga, dan memang saya mencoba untuk groomingin ikan dia. Nah jadi 2 ikan ini adalah hasil dari yang namanya soft tanning. Nah, jadi kalau kita lihat kedua karakter ikan ini, kalau nggak salah ini udah dimasukin Instagram untuk suggest nama ya, cuman belum kita pilih. Yang ini ada namanya Maverick. Nah 2 ikan ini mempunyai karakteritas yang sama, which is base-nya hijau. Jadi kalau kita lihat dari kepalanya itu udah hijau. Nah yang ini memang badannya lebih tidak hijau. Kalau yang ini memang Maverick ini sampai badannya teman-teman bisa lihat hijau gitu loh. Nah yang setelah saya pelajarin dari soft tanning ini juga kadang-kadang ada fase dimana dia gosong dulu tuh waktu kita tidak memperhatikan pergantian airnya, karena kalau di sini pakai rumus ya, jadi kita ganti airnya itu berapa persennya itu pakai rumus, bukan lihat per ikan butuhnya berapa, karena kan terlalu banyak akuariumnya. Kadang-kadang ada yang namanya fase gosong dulu gitu loh, tapi lama kelamaan nanti dia bisa lewat si fase gosong itu dan tiba-tiba jadi nyala lagi. Tapi beda ya teman-teman, kalau kita tanning dari awal udah gosong kayak gitu sama pas di tengah-tengah ada fase gosongnya, itu beda gitu. Nah, kita ada mau operasi. Kenapa kita harus operasi? Karena ini kemarin tiba-tiba salah satu dari dayungnya itu patah. Sampai sekarang belum diketahui penyakitnya apa, kenapanya patah. Nah, penyakit biasanya itu kalau misalnya dayung patah itu ada beberapa penyebab, bisa disebabkan karena jamur, bisa digigit sama tank netnya. Tapi kalau yang ini kayaknya kita tebakan kita adalah kemarin dia main di pompa terus mungkin kesangkut atau gimana, jadi patah. Nah ini patah ini nggak tumbuh lagi dia ya. Jadi kita udah tunggu lumayan lama, dia nggak tumbuh lagi, mencuil sedikit gitu doang. Nah itu agak mengganggu, jadi kita bakal coba cuil lagi nanti. Nah kalau yang ini memang patah udah dari sananya nih. Jadi dari waktu kita ambil di baknya itu memang udah patah, biasalah kan kita komteng. Tapi hari ini kita bakal cuil dua-duanya untuk ngelihat nanti bisa tumbuh atau enggak gitu loh. Nah ini adalah satu contoh ikan yang tadinya gosong juga, sempat di background putih ya, background putih, kita pindah background biru, dia adaptasi dulu. Adaptasi ini makan waktu ya. Kalau teman-teman lihat ikannya sih pasti teman-teman udah tahu namanya si bulldozer. Nah ini yang saya bilang, kemarin sempat keadaannya si bulldozer ini gosong, tapi kalau kita lihat sekarang warnanya ini udah nyala lagi gitu loh. Nah mungkin ini nanti ilmu yang mungkin kedepannya memang pingin saya bagikan. Terus memang kayak di Instagram pada minta untuk bahas soal bulldozer ya. Jadi mungkin habis video ini mungkin kita akan scripting dulu sedikit. Mungkin apa aja yang kita mau bahas dari si bulldozer. Mungkin dapatnya dari mana, dapatnya tanggal berapa, mulai progresnya kayak gimana, dan segala macam. Nanti kita akan scripting dan kita akan buat videonya. Nah sedikit update lagi yang paling kecil, kemarin saya sempat dikasih ikan sama one red, ikan babon gede banget 60 cm. Nah ini kemarin kena soft tanning juga, masih pakai lampu RDC sama lampu yang belakangnya itu. Nah ini kena soft tanning berapa hari pertama, 2 minggu pertama kayaknya. 2 minggu pertama itu makin di tanning makin putih. Tiba-tiba suatu hari, bukan suatu hari sih, hari ini gue lihat baru hari ini, kita tinggal 2 hari, dia mulai mecah tuh ringnya. Nah yang anehnya ini kenapa putih banget, padahal pas diambil dari kolam itu kemarin dia udah ada arsiran-arsiran ngebloknya. Jadi kita tetap masih sabar sih. Nah
Nah, tapi ini pertama kalinya saya pegang ikan gede 60 cm dan pertama kalinya bisa membuat ikan gede makan di akuarium 1,2 meter. Jadi exciting banget progresnya. Sekarang kita dibantu Hans, kita mau tangkap ikannya dulu. Hari ini kita mau operasi ikannya sekalian kita ngukur ya. Ternyata di akuarium dia kelihatannya tidak terlalu merah. Waktu dikasih ke tempat yang kontras, kebak gila-gilaan Pak merahnya Pak. Nah sebenarnya kemarin ada kasus lucu juga ya. Kemarin itu waktu kita tanning ya. Kemarin itu kan ikan kalau habis dibius tuh biasanya warnanya makin turun. Nah ada satu kasus kita habis bius tuh warnanya makin naik. Ya mungkin ini ngarep-ngarepnya sih terjadi hal yang sama ya. Nah ini juga udah kelihatan ya, kalau kita soft tanning itu biasa warnanya mecah nih. Di sini udah mulai mecah nih, nanti bakal jadi blok. Yang bawahnya belum mecah, jadi dia kayaknya bakal merah ke atasnya dulu nih. Itu normal? Normal. Namanya kita mau proses ngeblok biasanya pelan-pelan gitu loh. Nah tadinya gue mau gunting tapi ya sudah sekalian aja deh. Ini kita ukur dulu ya. 52. Udah gue lihat 52. 52 tuh 51,5. Nah ini sebenarnya ini kemarin memang mau disiapin untuk Pontianak, cuman kan banyak sedikit nggak siapnya. Gua aja udah. Nah kan kalau nggak salah ya Hans ya, kita potong dayung itu kalau deket-deket itu lebih lurus, kalau yang ujung-ujung agak mengsong ya. Apa gimana coba? Makin ke dalam mesti makin mengsong. Kalau masih tinggi kayak gini biasanya mengsongnya 2,7. Oke. Kita ada cuma benerin itu doang ya. Mau semalam nih potong? Sedikit aja, segini aja nih. Begini aja nih. Sebatas itu. Cuman kurangin dikit. Nah ya. Cuman buat ngerangsang dia doang soalnya hari ini. Dah cukup. Gitu udah tumbuh sih. Nah sama ada satu lagi ikannya ini kemarin ekornya sobek ya. Kayaknya pas sobek nih dia gara-gara kita nggak pakai UV, ada sedikit jamur kelihatan nggak sih Hans? Ada hitam-hitam. Nah, itu dicoak dikit aja, bukan coak deh apa, dikerok gitu supaya nanti tumbuh lagi. Nah ini biasanya robek kayak gini bisa disebabkan oleh arus yang sangat kenceng ya teman-teman ya. Jadi kalau arusnya kenceng banget tiba-tiba sobek gini, sebenarnya ada untungnya juga. Kalau misalnya sobek kayak gini biasanya dia numbuhnya jadi motif ya. Ini kita lagi bersihin mungkin. Hah? Nggak bisa ya? Coba. Berarti bukan jamur berarti. Kalau nggak bisa di... Saya kalau jamur langsung dapat. Ya bukan jamur ya berarti. Jamur kok tuh, bisa tuh kok. Tapi kayak memang agak keras. Nggak apa-apa sih ya. Hah? Diusahain aja sebersihnya. Soalnya kita nggak mau terlalu operasiin ikan ini. Abis ini kita nggak mau operasin lagi ya. Kan kontes Indo Dragon coming up kan, siapa tahu aja kita bisa pakai kan, nggak tahu kan. Atau nggak nanti kita obatin aja lah ya. Akhirnya di. Nah ini kan yang kedua nih pasiennya. Mau ukur nggak usah. Tadi udah berapa kecrot? Tapi di sini ada biusnya juga sih. Boleh dikit. Sabar bos. Merahnya nih gila. Nih kok ikan base hijau nih. Ikan base hijau.
Sisa, ikan sisa. Nah ini kali ini guntingnya agak beda dikit. Mana tadi guntingnya? Oh nih. Soalnya dia melintir nih. Mana? Dia yang bagian sini melintir mengecil ke dalam. Jadi kita kayaknya mesti babat lumayan panjang nih yang ini. Miring ya biar potong. Miring. Harus miring. Pertama kita seset dulu aja bagian ininya. Set gitu kan, kita seset kan, jadi enak nanti mau guntingnya. Nah kalau dilihat kan ini tuh, kelihatan nggak sih nih? Tuh, dia mengecil di bagian sini nih. Nah jadi kita mau potong di sini nih. Set. Kelihatan nggak sih mengecil? Dia keras banget. Rasa tulang utama, bro. Dah. Udah sih gitu doang. Mau lihat overall ikannya nih. Kepala hijaunya semuanya tuh. Merah sekali teman-teman. Dah. Udah gede juga ikannya. Iya, gede banget. Berapa senti? 50 senti ada. Hampir kayaknya. Mau coba ukur iseng. Ya, sekian episode kali ini. Habis ini kita mau konten tentang bulldozer, jangan sampai lewatkan. Untuk pengumuman yang Pokemon akan kita posting di Instagram, dan hadiahnya apa langsung ke Instagramnya aja di MyCred Collection. Terima kasih udah ikutin kita terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di vlog berikutnya.